Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladu, wahai anakku, khulasatul ilmi an ta'lamat ta'ata wal ibadata ma hiya. Intisari ilmu adalah bahasanya kamu dapat mengerti tentang ketaatan dan ibadah. Apakah itu sebenarnya? Ya'lam dan ketahuilah, yakni ketahuilah anna ta'ata wal ibadata mutaba'atus syari'i fil awamiri wan nawahi bil qawli wal fi'li. Bahwasanya ketaatan dan ibadah itu adalah mengikuti syariat dalam bentuk berbagai perintah dan dalam bentuk berbagai larangan dengan ucapan maupun perbuatan. Yakni maksudnya kullu ma taqulu wa taf'alu wa tatsruku yakunu biqtida'is syar'i. Setiap sesuatu yang kamu ucapkan dan yang kamu kerjakan dan yang kamu tinggalkan, keberadaannya harus dengan mengikuti syariat. Kama law sumta yaumal 'idi wa ayyamat tasyriqi takunu 'asiyan. Sebagaimana seandainya kamu berpuasa pada hari raya dan hari-hari tasyrik, maka kamu menjadi orang yang bermaksiat. Aw shallaita fi thawbin maghsubin, ataukah kamu salat dengan menggunakan pakaian hasil ghasab. Wa in kanat surata ibadati ta'samu, meskipun hal-hal itu berbentuk suatu ibadah namun kamu menjadi berdosa. Ayyuhal waladu, wahai anakku, yang bagi laka an yakuna qawluka wa fi'luka muwafiqan lisyar'i. Sepatutnya bagimu agar adanya ucapanmu dan perbuatanmu itu sesuai dengan syariat. Idil ilmu wal amalu bilaqtida'is syar'i dalalatun. Sebab ilmu dan amal perbuatan dengan tanpa mengikuti syariat adalah sebuah kesesatan. Wa yambaghi laka alla taghtara bisyadhi wat tamati as-sufiyati, dan sepatutnya bagimu agar kamu tidak tertipu dengan omongan kacau dan ucapan yang aneh-aneh tentang berbagai keanehan gaib dari kalangan sufi. Lianna suluka hadzal tariq yakunu bil mujahadati wa qad'i syahwatin nafsi wa qatli hawaha bisayfir riyadati. Karena penempuhan jalan ini, yakni yang bisa diraih dari hal-hal tersebut dengan cara mujahadah, yakni berjuang keras menundukkan hawa nafsu dan memutus keinginan nafsu pribadi dan membunuh hawa nafsu dengan pedang riyadah, yakni pedang berjuang. La bitamati wa turrohati, bukan sekedar dengan berbicara yang nyeleneh tentang hal gaib dan berbagai kebohongan. Wa'lam dan ketahuilah anna lisana al-mutlaqa wal qalba al-mutbaqa al-mamlu'a bil ghaflati wasyahwati alamatus syaqai. Bahasanya lisan yang bebas terbuka, yakni yang dia dapat berkata semaunya, dan hati yang tertutup yang dipenuhi dengan kelalaian dan syahwat merupakan ciri-ciri kondisi yang celaka. Fa idza lam taqtulin nafsa bi sidqil mujahadati, maka apabila kamu tidak dapat membunuh hawa nafsu dengan mujahadah yang benar, falan yahya qalbuka bi anwaril ma'rifati, maka hatimu tidak akan hidup dengan berbagai cahaya ma'rifat. Wa'lam dan ketahuilah anna ba'da masailika allati sa'altani anha la yastaqimu jawabuha bil kitabati wal qawli. Bahasanya sebagian di antara berbagai pertanyaanmu itu yang kamu tanyakan kepadaku tentang hal itu tidak dapat dikemukakan jawabannya dengan hanya tulisan dan ucapan. Intablugh tilkal halata ta'rif mahiyah. Jika kamu telah sampai pada kondisi itu, maka kamu akan mengerti apa hal itu sebenarnya. Wa illa, dan jika kamu belum sampai kepada tingkatan itu, fa'ilmuha minal mustahilati, maka mengetahui persoalan itu termasuk hal-hal yang mustahil. Li'annaha dzauqiyatun, karena sesungguhnya persoalan itu merupakan persoalan rasa. Wa kullu ma yakunu dzauqiyan, dan setiap sesuatu yang keberadaannya sebagai daya rasa, la yastaqimu wasfuhu bil qawli, maka tidak dapat dikemukakan atau dijelaskan dengan penjelasan yang sifatnya dengan hanya sekedar ucapan. Kahalawatil halwi wa mararatil murri la ta'rifu illa bidzauqi, seperti manisnya rasa manis dan pahitnya rasa pahit itu tidak bisa dimengerti kecuali dengan dirasakan atau dicicipi hal tersebut. Kama hukiya, seperti mana yang dihikayatkan atau diceritakan,
anna inninan kataba ila sahibin lahu, bahasanya ada orang yang penderita impoten, yakni lemah syahwat, menulis surat kepada kawannya, an arifni ladzatal mujama'ati kaifa takunu, yaitu diantaranya berisi kalimat, berilah pemahaman kepada saya tentang kelezatan bersetubuh suami istri, bagaimanakah itu adanya. Fakataba lahu fi jawabihi, lalu si kawan itu menulis surat kepadanya sebagai jawaban, ya fulanu inni kuntu hasibtuka inninan faqat, wahai fulan, sesungguhnya dulu saya menduga dirimu hanya sebagai orang yang impoten saja, wal ana araftu annaka inninun wa ahmaku, namun sekarang saya mengerti bahwasanya kamu adalah orang yang impoten dan juga termasuk orang yang dungu. Lianna hadhil ladzata dzauqiyatun, karena bahasanya kelezatan bersetubuh itu merupakan persoalan rasa, intasil ilaiha ta'rif, dan jika kamu telah sampai atau merasakan hal itu maka kamu akan mengerti. Wa illa, dan jika tidak, la yastaqimu wasfuha bil qawli wal kitabati, maka tidak dapat dijelaskan atau dikemukakan gambaran kelezatan tersebut dengan ucapan dan tulisan. Ayuhal waladu, wahai anakku, ba'du masailika min hadzal qabili, sebagian di antara pertanyaan-pertanyaanmu termasuk dari arah persoalan rasa. Wa ammal ba'du alladhi yastaqimu lahul jawaba, dan adapun sebagian pertanyaanmu yang lain yang dapat ditegakkan jawaban untuk pertanyaanmu itu, faqad dzakarnahu fi ihya'il ulumi wa ghairihi, maka sungguh kami, yakni al-Imam Al-Ghazali, telah menuturkannya di dalam kitab Ihya Ulumuddin dan kitab lainnya. Wa nadzkuruha huna nubadzan minhu wa nushiru ilaihi, dan kami akan menuturkannya di sini, yakni di dalam surat ini akan sekelumit keterangan dari jawaban itu dan mengutarakan kepada jawaban itu. Fanaqulu, maka kami berkata, qad wajaba 'ala saliki arba'atu umurin, sungguh diwajibkan bagi orang yang menempuh jalan menuju Allah akan 4 perkara. Al-amru al-awwalu, perkara yang pertama, i'tiqadun sahihun, ia memiliki keyakinan yang benar, la yakunu fihi bid'atun, tidak ada di dalam keyakinannya itu satu bid'ah pun. Wasani, dan yang kedua, taubatun nasuhun, ia harus bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat, la yarji'u ba'daha ila zallati, di mana dia tidak akan kembali setelah pertaubatan itu kepada kesalahan atau dosa yang sama. Wasalisu, dan yang ketiga, istirdaul khusumi, yakni meminta kerelaan dari orang yang pernah bersengketa, hatta la yabqa li ahadin 'alaika haqqun, hingga tidak ada lagi seorang pun yang memiliki hak pada dirimu. Warabi'u, dan yang keempat, tahsilu ilmi syari'ati qadra ma tuaddi bihi awamirallahi ta'ala, yakni menghasilkan atau mempelajari ilmu syariat seukuran ilmu yang kamu dapat menunaikan dengan ilmu tersebut akan perintah-perintah Allah Ta'ala. Tsumma minal ulumil ukhra ma takunu bihin najatu, kemudian juga mempelajari tentang ilmu-ilmu yang lain, yakni sesuatu ilmu yang kamu menjadi selamat dengannya. Wallahu a'lam bishawab.